Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Sekarang akan memotong rambut cogan, cowok ganteng. Alias apa? Dalam menghadapi COVID ini kita harus selalu bersyukur. Dapat pelanggan. Ada, mantap. Oke, sekarang lanjut potong rambut hujan. Mantap. Mantap terus. Mantap terus. Makin mantap. Makin mantap. Gimana bang? Mau potong akhir zaman apa akhir hayat? Jangan akhir zaman. Oh, jangan. Apalagi akhir hayat. Oh, jangan. Kita memotong bikin ganteng di zaman 2021 ya? Ya, 2021. Kalau bisa potongnya ini akhir Covid ya. Akhir COVID. Iya, biar Covidnya segera Akhir COVID. pergi dari dunia, dari muka bumi. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ini. Dengan Bismillah kita harus bacakan Bismillah, teman-teman. Iya. Karena orang awalnya mau baca Quran juga harus baca tahun dulu, teman-teman. Iya. Teman-teman yang dimana berada tentang potong rambut, selalu bersyukuri apa yang ada kita miliki, karena hidup cuma singkat, teman-teman. Karena hidup itu sangat sekejap mata, karena diawali dengan dasar kesyukuran nikmat dari Allah. Itu sudah ada di dalam hadis. Apa hadisnya? Yaitu la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum adzabun lasyadid. Tapi kalau kamu syukur kepada nikmati kami, kata Allah, kami akan memberikan nikmat, kata Allah. Tapi kalau kamu, kata Allah, kufur kepada nikmati kami, maka kami akan memberikan siksa yang pedih. Alhamdulillah min dzalik. Makanya teman-teman, meskipun di COVID kayak gini, kita harus disyukuri apa yang kita jalankan, karena Allah itu akan memberikan suatu ujian bagi kita bertahap-tahap. Karena setiap manusia diciptakan Allah memang butuh rintangan, nggak ada yang rahayu salamet lancar ngahayu asagaru pak itunya sudah nama. Jadi kalau bahasa Indonesia mah hidup di dunia itu butuh rintangan, jadi nggak bisa sehalus debu yang dielus-elus gitu. Jadi intinya harus bersyukur apa yang kita miliki, karena kalau kita selalu bersyukur akan ditambah kata Allah. Amin, amin, amin. Jadi teman-teman yang kena COVID maupun nggak kena, maupun itu yang di PHK maupun itu yang enggak, yang usahanya masih mikir hutang kesana kesini, nggak usah bingung. Karena hidup itu cuma singkat, teman-teman. Kalau harta dikumpulkan nggak diamalkan juga percuma. Jadi intinya hidup itu harus seimbang antara langit dengan bumi, kan udah ada jodohnya masing-masing. Jadi seimbang, jangan mencari tapi nggak dikeluarkan gitu. Kumpulin tapi nggak dikeluarkan, itu harus ada, teman-teman. Karena hidup itu kalau kita mengeluarkan seperti zakat, amal ibadah, itu seperti hidup itu secara hampa, teman-teman. Secara hidup itu kita ibaratkan hidup berjalan tapi hati udah mati gitu. Jadi banyak orang hidup berjalan di alam muka bumi tapi mati, teman-teman. Itu kehidupannya itu orang yang bertakwa. Jadi semua orang yang di alam muka bumi, meskipun itu ilmunya tinggi sederajat apapun, kalau nggak bertakwa di hadapan Allah itu nggak ada artinya, teman-teman. Sampai dempak akhirnya mujur monyet, akibat kita tidak punya ilmu amal ibadah kepada Rasulullah, itu tidak ada artinya. Karena Allah melihat kepada hambanya, hamba yang selalu bertakwa kepada Allah, kata Allah. Makanya manusia itu cuman sawang sinawang menurut manusianya sendiri, karena sifat ibadah yang sebenarnya itu menurut Islamnya, menurut Datul Ulama NU,
maupun Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hanafi itu maupun Imam Maliki semua itu apa? Tergantung amal kita dan perbuatan kita, yaitu takwa. Jadi Allah itu melihat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu banyak teman-teman, dari segi penampilannya, akhlakul karimah dijaga, dengan istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nggak ngomongin orang, ngomongin kejelekan, itu sama orang yang ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah. Rajin ibadah, sering ke masjid, nggak pernah ngomongin orang, sedekah lancar, sayang sama istri, yang punya istri, yang punya anak sayang sama anaknya, yang suka beribadah secara senyum, ya bisa senyumnya senyum aja, jangan sombong. Karena apa? Kesombongan itu bisa merugikan diri sendiri. Bahkan itu ilmu yang kita miliki dari Allah, kesombongan itu nanti akan hilang. Jadi orang yang selalu bersyukur kepada nikmat dari Allah itu akan ditambah. Jadi selalu syukurlah kepada Allah, karena hidup kita itu cuma sebentar teman-teman, sekejap mata. Ibaratkan dunia itu cuman godaan itu cuman hiasan yang dikasihkan kepada umat. Di umat itu harus menjalani yang benar. Di mana itu yang benar itu? Ibaratkan mampir ke suatu rumah, di rumah itu ada apa? Di rumah itu kalau ada amal, ambil amalnya, kalau jelek buang. Jadi dunia itu seperti itu. Jadi sebentar, kalau kita harta dikumpulkan nggak tanpa amal ibadah yang kita dasari dengan susah payah sehari semalam 24 jam batin tulang mikiri duniawi, kalau tanpa ibadah ya kita lupa daratan. Makanya didasari dengan ngaji, ke pondok pesantren, ke kiai, ke para ulama, dan jangan suudon ke para ulama dan para kiai, karena beliau sudah mengasihkan ilmu. Meskipun semua para kiai, para ulama belum tentu di hadapan Allah, dan orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang bego, orang gila di hadapan Allah belum tentu dia bagus. Yang bagus itu orang yang bertakwa kepada Allah. Allah melihat orang yang bertakwa. Jadi intinya Allah itu kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, tetap akan ketahuan. Karena apa? Allah itu dekatnya antara daging dengan kulit. Jadi meskipun ke bulan, ke Hongkong, ke Taiwan, ke Jepang, sampai ke yang kuburan bikin rumah, mau menjauhi dari sakaratul maut, ajalnya ya tetap yang namanya sudah mati. Ya mati kan, ada Ijroil yang mencabut nyawa. Yang amal kebaikannya itu mungkar wa nakir, mencabut nyawa, dan yang mengatur amal kebaikan yaitu malaikat raqib dan atid. Jadi para hadirin yang maupun berada tukang potong, jadi hidup itu kalau nggak didasari dengan amal ibadah itu tidak ada artinya teman-teman. Makanya selagi hidup di dunia sedekah, selagi amal ibadah kita, amal-amalan, amalinlah, ucapkan, jangan dipendam di hati. Punya ilmu agama, ucapkan sering, sholawat, itu amalan bagus itu. Gak punya duit ya amalin. Kalau nggak bisa ya tolong orang yang kesusahan, yang jatuh tolongin, nggak punya duit. Kalau punya uang sedekah. Kalau nggak bisa dengan cara gitu ya banyak kita baca Quran. Gimana caranya kita agar disenangi oleh Allah? Soalnya yang senang itu bukan manusia dilihat pada manusianya, tapi yang disenangi oleh Allah mencari kesalahan diri sendiri untuk mendekatkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Karena hidup secara Islamiyah, secara Islami menurut Islami itu secara Islamiyah, orang yang selalu bersujud
kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah. Bukan selalu ngomongin orang, terus dakwah di mana-mana, tapi kelakuannya masih gitu. Itu bukan. Karena nggak menjamin. Orang yang juga orangnya gila nggak menjamin dia gila. Orang yang pakai peci nggak menjamin dia pakai peci. Orang yang suka ngomongin orang juga belum tentu dia jelek di hadapan Allah. Jadi tergantung kitanya sendiri memahaminya. Yang penting jangan menjelekkan orang lain, karena orang lain itu tentu belum jelek di hadapan Allah. Harus introspeksi diri jadi diri sendiri, karena itu yang akan merubah nasib hidup kita. Bukan orang lain yang merubah nasib hidup kita, tapi diri sendiri. Karena dunia seisinya bisa enteng secara real dan enteng, tergantung otaknya dan pemikirannya kita sendiri mau kemana arah jalan pintas yang benar. Jadi ciri-ciri iman teman-teman orang yang bertakwa itu adalah ada 4, yaitu pertama imtisal amirullah wa ijtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dari sholat, zakat, puasa, mengaji. Kalau mampu dari sholatnya kewajiban itu jangan dihilangkan. Sholat 5 waktu jangan ditinggal teman-teman, karena sebelum nanti ke surganya Allah akan ditanya, kamu sholatnya belum lulus, apalagi zakatnya nanti di alam mahsyar. Alhamdulillah semua dari sholatnya aja harus benar. Terus banyak yang perintah Allah yang harus dilaksanakan, seperti sodako, banyak kok yang tadi saya omongkan. Terus kedua, sopan sama orang tua, merendah, suara tinggi direndahin, jangan ditinggi-tinggi orang tua. Dosa kita. Meskipun orang tua pun itu salah, kita harus kasih tahu juga, tapi jangan terlalu kasar kepada orang tua. Hati-hati, sayangilah kedua orang tua selagi masih hidup. Tuntun ke jalan baik kalau emang dianya salah, kecuali kalau dia benar, ikutilah. Karena semua orang tua gak semua benar, karena dia juga manusia. Jadilah orang yang bertakwa di hadapan Allah. Melaksanakan perintah Allah itu banyak dengan tata krama akhlakul karimah. Makanya di dalam sejarah Rasul ada uswatun hasanah, yaitu akhlakul karimah dipakai. Itu ciri-ciri orang yang beriman di hadapan Allah. Tanda-tandanya bukan menjamin, karena yang menjamin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Mintalah pertolongan kepada Allah, bukan ke manusia. Manusia cuma sekedar salang sinawang kalau kata manusia, karena yang meyakinkan, yang merubah itu Allah. Nggak ada yang menurut Allah yang ya bisa jadi akun pun. Makanya para manusia di alam muka bumi hidup cuma sebentar. Gunung sudah berhamburan, terus lautan sudah goncang ganjing, gempa bumi. Orang yang tidak bersyukur kepada nikmati kami merusak wajahnya diri sendiri. Berbagaimana cara agar bisa jadi ganteng, merubah wajah yang pesok tidak jadi pesek. Itulah kehidupan. Jadi kalau kita tanpa melaksanakan perintah Allah, ya akan tergeletak, akan terlalai, akan ketinggalan zaman. Bukan ketinggalan, meskipun kita ketinggalan zaman di dunia, seperti alat digital, TV, terus internet, gak apa-apa ketinggalan itu. Yang penting jangan ketinggalan zaman menurut iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak ketinggalan zaman seperti itu ibaratkan artisnya Allah, artisnya para surga yang nanti idam-idamkan, bukan artisnya para dunia yang diidam-idamkan, disajung-sajung, rayu-rayu, disenyum-senyum dan dibanggakan.
karena itu cuma khayalan semata, itu godaan dan itu banggaan cuma semata. Gitu. Jadi kehidupan real yang nyata secara gaib dan asli secara kita tanpa menyadari, hidup itu cuma titipan. Kita sendiri bisa mengolahnya apa enggak, itu yang bisa melaksanakan perintah Allah. Iya. Terus sholat tahajud, sholat duha, banyak. Kalau di detek mah nggak bisa disebutin. Kalau intinya Terus yang kedua tadi tentang takwa ya. Jadi orang takwa itu in akramakum indallahi atqakum. Jadi orang takwa itu orang yang selalu mendirikan perintah Allah itu. Terus yang kedua tentang malu. Malu itu ada 3 macam yang kedua. Malu al-haya'u minallah, al-haya'u min nafsi, al-haya'u minan nas. Jadi malu terhadap Allah, malu terhadap diri, malu terhadap manusia. Jadi malu terhadap Allah, segala yang kita ucapkan, langkahkan, dan kita mau kemanapun itu harus malu terhadap Allah. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktunya azan, yang berangkat di masjid. Yang Allahu Akbar, apa itu adzan? Itu kita harus malu. Kok kita nggak berangkat ke masjid? Itu. Terus pas seperti contohnya kita waktunya bulan puasa. Teman-teman puasa kita enggak. Kita harus malu terhadap Allah. Jangan tangan saya malu terhadap masyarakat, saya enggak mau puasa. Soalnya besok ada tes kontes penampilan badan tubuh yang ideal. Jangan teman-teman, karena itu hidup cuma sementara. Jadi kehidupan itu cuma godaan teman. Itu malu terhadap Allah itu banyak sebenarnya. Bukan itu aja. Terus yang kedua al-haya'u min nafsi. Al-haya'u min nafsi, al-haya'u min nafsi itu malu terhadap diri. Terhadap diri, koreksi diri kita, tafakur kepada Allah. Apa yang kita banggakan di dalam diri kita? Enggak ada, semua akan menuju ke dalam tanah. Kembali ke tanah, masuk ke tanah, jadi dimakan belatung. Itu orang ciri-ciri orang yang nggak pernah melaksanakan ibadah, baca Quran yang tadinya nggak pernah, ya dimakan belatung. Orang yang suka baca Quran ya jauh dari belatung-belatung, dari hama-hama, hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah. Karena itu semua hanyalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Yaitu masih di alam muka bumi, masih di dalam tanah, udah ada hukumnya. Apalagi udah diangkat oleh Allah. Habis akhir zaman kan nanti itu ceritanya masih panjang dalam ke situ. Terus tentang masalah itu ya. Jadi kita harus malu terhadap diri, jangan sembarangan. Diri sendiri itu diciptakan dari mulai segumpal air mani. Terus jadilah sebuah daging digumpal-gumpal, jadilah manusia. Dikasih ruh, ya kita ibaratkan kita keluar bersih, ya masuk ke dalam tanah juga harus bersih. Keluar dari ibu bersih, gak ada dosa, gak ada apa. Seperti gitulah kalau bisa. Karena manusia itu emang di dalam hadis mengatakan al-insanu ma'al tuwanisnya. Emang sudah ada sebenarnya. Karena dari Nabi Adam aja Siti Hawa emang ada khilafnya. Tapi kalau bisa kita usahakan menjadikan panutan para hamba Allah, para malaikat Allah. Kita harus jadi orang-orang bintangnya Allah, jangan bintangnya artis. Karena itu menurut saya sendiri itu cuma sebentar. Ya itulah tentang masalah malu terhadap diri. Sekarang malu terhadap manusia, yaitu al-haya'u minan nas. Malu terhadap manusia. Malu terhadap manusia itu banyak. Contohnya, saya mau sholat malu soalnya teman-teman nggak sholat, saya sholat sendiri. Astagfirullahaladzim. Itu
itu yang dinamakan dibenci oleh Allah. Orang temannya sendiri dibawa kafir, harusnya dibawa ibadah. Itu yang malu terhadap terhadap manusia. Jangan malu seperti suruh azan. Kata kiai, malu suara saya jelek. Jangan. Sodako, malu sama orang lain uangnya sedikit. Jangan. Yang penting ikhlas. Jangan besar-besar. Dan seperti kita mengeluarkan yang kita sodakokan, itu seperti kita mengeluarkan sekali keluar, teman-teman. Itu kan habis keluar masuk ke WC, kita ingat gak tainya? Nggak ingat, teman-teman. Ya seperti gitulah. Kita gak ingat. Itu yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dipermasalahkan dalam arti disuar-sower ke masyarakat bahwa saya bersedekah dengan harga sekian, dengan kambing sekian, dengan zakat sekian, dengan uang sekian. Itu yang gak jadi amal. Kalau bisa jangan sampai tahu. Jangankan badan kita, kaki dan jempol aja jangan sampai tahu kita ngasihkan makanan. Itu nomor ketiga tentang al-iman. Sekarang nomor ketiga yaitu sukun. Sukun tiga lagi ya? Enggak, itu kan nomor ketiga dari nomor kedua. Nomor kedua itu yang tadi kan nomor kedua malu itu ada tiga. Al-hayumenas, al-hayunafsi, al-hayumenas, al-hayunafsi, al-hayuminallah, al-hayuminanas, al-hayuminasi. Sekarang ada tiga. Nomor tiga itu sukron. Sukron itu ada tiga macam. Yaitu di dalam hadis mengatakan la in syakartum wa ala azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu tema butuh nikmati kami maka kami bakal nikmati nikmati. Itu kata Sunda. Kalau kata Indonesia, kalau kamu bersyukur karena nikmati kami, maka hamba kata ini kalau kata bahasa Indonesia, kalau kamu bersyukur karena nikmati kami, kata Allah. Ini kata Allah. Saya akan ngasihkan itu nikmat. Tapi kalau kamu nggak bersyukur ke saya, kata Allah, maka saya beri yang sisanya yang tidak tahan. Seperti itu. Itu kata Allah. Lain sekatung bayi Allah sakit. Jadi lain sekatung aladinatum innakatum innakatum sakit. Kamu tema. Seperti itulah. Jadi bersyukurlah kepada nikmat yang diberikan oleh Allah, maupun itu berupa sedikit maupun itu dari kesusahan. Kita bersyukur semua dari mana. Yang penting kita rasa bersyukur. Ada tarik nafas, sudah ada alhamdulillah. Kebanyakan orang yang bersyukur. Jadi itu nomor ketiga. Nomor keempat yaitu apa? Sobar. Sobar dalam hadis mengatakan ulama asyori, sesungguhnya orang sangat sayang Tuhan, banyak teman-teman yang sabar. Dinudai teman masih sabar, dicaci maki bisa, dihina bisa, selain berdoa. Sejarah Nabi malah diludahi malah mendoain. Kalau kita mau langsung dulu tantang, ya Allah, itulah jadilah hamba-hamba Allah yang selalu mentaati perintah. Itulah ciri-ciri orang beriman. Jadi kalau ada 4 motif ini teman-teman, sip, selamat dunia akhirat. Amin, amin. Semoga yang 4 motif ini yaitu takwa. Terus kedua malu terhadap Allah ada 3. Ketiga syukur. Keempat sobat. 4 kunci kehidupan. Meskipun ke kiai, ke syekh ditanya, betul ini ada 4 teman-teman, mantap. Saya sendiri masih ini teman-teman, masih belajar.
jadi orang yang benar-benar hambanya Allah gimana caranya gitu. Ini cuma bagi tip kepada teman-teman agar tukang potong dimanapun berada selalu bersyukur. Amin. Jadi salam buat teman-teman tukang potong, semangat dan terus berjaya dan jangan lupa beramal ibadah. Oke. Alhamdulillah kita lanjut lagi. Semoga dengan amal ibadah ini kita menjadikan sebuah motivasi yang tadi awalnya berpikirannya jelek terus, pusing, mikirin utang, mikirin semua frustasi kehidupan, hilang kan? Motif ini pakai, insya Allah wajah akan muda, pikiran muda, tapi otak tua. Yaitu otak tua, dimaksud otak tua itu kita enggak seperti pikiran orang yang frustasi dalam kehidupan, frustasi dalam meningkatkan keimanan, kepingin menambah. Oke, mudah-mudahan dari saya ilmunya bermanfaat. Memang saya bukan ustadz, tapi saya mantan santri ya. Santri yang tukang potong. Tapi saya gak mau kelihatan teman-teman, karena Allah itu melihat orang-orang yang bertakwa, bukan nyari orang kesombongan. Jadi lama ini potongnya nih. Nah, ini sudah bagus teman-teman potongannya, meskipun saya udah ngobrol tadi. Kenapa saya tuh bagus ya teman-teman? Karena ini semua ciptaan dari Allah. Gayanya tangan saya sudah diberikan oleh Allah untuk jadi tukang potong dengan teknik motong rambut ya gini. Alhamdulillah, ini kita harus bersyukur bisa gerak teman. Bayangkan ini kalau sakit berapa miliar ini operasi. Makanya gitu teman-teman, kita harus selalu bersyukur dan memperdalam ilmu agama agar jadi orang-orang yang bisa menjadikan cahaya Allah. Amin, amin. Ya, Nurmillah, yaitu Izjan Nurmillah, tentara cahaya Allah. Jadilah kita tentaranya, bukan kita jadi tentara yang dicaci maki. Oke, maaf ya sekali lagi teman-teman, saya cuman ngasih tahu si A, dan barangkali ada teman-teman yang komen tentang saya bukan ustadz, tapi saya tahu tentang kehidupan sedikit-sedikit. Emang kehidupan itu cuma sekejap mata teman-teman. Gak ada orang satupun di alam muka bumi yang tiada tara dan alami dan bagja dunia kehidupannya kekal. Tapi yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal itu adalah di mana? Di surganya Allah. Gak ada yang kekal abadi di dunia, gak ada. Cuman yang kekal adalah di surganya Allah. Bagi orang yang suka mengamalkan ilmu sama mengamalkan ibadah, terus dikumpulkan ibadah dari awal dunia, nanti akan ketemu di surganya Allah. Tapi kalau kita jadi orang-orang yang menjadikan orang yang fasih, yang orang yang kufur di hadapan Allah, kita akan ketemu di neraka. Jangan sampai ke situ teman-teman. Singkat dari saya, takwa itu pemikiran yang luar biasa. Cuma satu, takwa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong rambut Pak Ujan, mantap. Waalaikumsalam.